Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maryam Islamiati dengan NIM 18017787. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap seorang wirausaha. Yang pertama yaitu berani mengambil resiko. Nah, kemampuan mengambil resiko seorang wirausaha itu didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keyakinan pada diri sendiri. Nah, keyakinan ini sangat penting dimiliki karena ketika kita sudah yakin pada diri kita, itu karakter lain yang mendukung akan bermunculan, seperti tidak takut gagal, tidak mudah putus asa, ataupun tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada kesediaan untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki secara sepenuhnya demi mengubah suatu keadaan menjadi sebuah keuntungan. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu usaha, kita harus memaksimalkan gitu kemampuan yang kita punya agar usaha yang kita jalani itu berjalan dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menilai suatu resiko secara realistis dan mengubah kesempatan atau keuntungan yang bisa kita sebut peluang usaha. Menurut Michael E. Porter pada tahun 1998 berpendapat bahwa pada saat sekarang di mana situasi persaingan tampak semakin ketat dan banyak terjadi perubahan yang tidak pernah terduga sebelumnya, maka seorang pengusaha selain harus mempertimbangkan faktor-faktor internalnya, dia juga harus mampu menganalisis dengan hati-hati 5 faktor dominan dari lingkungan persaingan bisnisnya. Jadi seorang wirausaha ini selain memperhatikan faktor internal, ia juga harus memperhatikan faktor eksternal yang memungkinkan menjadi ancaman terhadap usahanya. Nah, 5 faktor itu adalah yang pertama, pendatang baru. Seorang wirausaha harus memperhatikan pendatang baru apakah bisa menjadi ancaman bagi usahanya atau tidak. Yang kedua, itu ada pemasok. Nah, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan tawar-menawar dengan pemasok. Karena apa? Karena pemasok ini sangat berpengaruh terhadap naik turunnya harga produk yang kita jual. Yang ketiga, ada produk pengganti. Ancaman dari produk-produk pengganti ini maksudnya seberapa mudah konsumen kita untuk berpindah ke produk pengganti. Misalkan ketika kita menjual suatu produk, lalu datanglah produk pengganti. Nah, produk pengganti ini harganya lebih murah, lalu kualitasnya misalkan tidak beda jauh dengan barang yang kita jual. Nah, itu bisa menjadi ancaman bagi usaha kita sendiri. Ancaman selanjutnya itu ada pembeli, dan terakhir ada para pesaing industri. Sekian pematerian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya pematerian akan disampaikan oleh rekan saya, Zaina Jana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaina Jana dengan NIM 1801453. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari Sri Maryam, masih sama, yaitu tentang sikap seorang entrepreneur atau wirausahawan. Sikap seorang entrepreneur yang kedua yaitu memiliki komitmen dan berkemauan yang keras. Nah, Russell Knight mengemukakan bahwa kemauan yang keras dan keteguhan hati merupakan kunci keberhasilan dari seorang wirausaha atau entrepreneur. Kenapa? Bayangkan kalau misalkan kalian bermalas-malasan, atau misalkan nih kalian ingin membuka usaha, misalkan usaha seblak, cuma ada di niat doang gitu, nggak ada kemauan atau nggak ada komitmen dari diri kalian, cuma hanya sebatas niat doang gitu. Nah, gimana usahanya bakal lancar kalau misalkan diri kita sendirinya aja masih bermalas-malasan gitu. Pokoknya intinya kita sebagai entrepreneur harus memiliki komitmen. Kalau misalkan mau bikin usaha, ya harus ada komitmen dalam diri kita sama lakuin gitu. Kita harus berkemauan keras dengan mewujudkan tindakannya langsung, tidak cuma niat doang. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Menurut Sumanto, salah satu cara untuk menumbuhkan sifat jujur adalah mendidik diri sendiri sehingga memiliki moral yang tinggi. Maksud dari mendidik diri sendiri itu apa sih? Nah, maksud dari mendidik diri sendiri ini yaitu kita membuktikan kepada klien kita bahwa kita itu jujur gitu. Tapi membuktikannya tuh secara tersirat, maksudnya tidak langsung ngomong gitu ke orangnya.
woi saya nih jujur loh orangnya, saya ini dapat dipercaya. Enggak kayak gitu teman-teman, tapi secara tersirat. Maksudnya dengan kita bertingkah laku atau kita dengan bersikap jujur, otomatis orang-orang akan melabeli kita dengan seorang yang jujur. Nah, dengan orang melabeli kita jujur tersebut, otomatis kita sudah dianggap bahwa kita itu dapat dipercaya. Bahkan klien kita nanti ke depannya bakal ikut menginformasikan gitu, bahwa kalau misalkan kita buka usaha seblak ya, woi beli seblaknya di sini aja, dia jujur kok, gini-gini, atau usaha yang lainnya mungkin. Jadi otomatis klien kita bakal menyebarkan informasi bahwa kita itu jujur. Nah, pokoknya intinya tadi ya, memiliki kejujuran itu tuh dilakukannya dengan tingkah laku kita kepada klien kita. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdityani dengan NIM 1806767. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan kreatif dan creativity. Menurut Matt Harley dan Goldsmith, pada tahun 1985 mengungkapkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu sistem. Yang kedua ada menurut Kuratko dan Hodges pada tahun 1989, halaman 40-41. Mengidentifikasikan ciri-ciri orang yang kreatif sebagai berikut. Yang pertama, mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang dalam waktu yang relatif singkat. Jadi maksudnya di sini tuh memiliki banyak ide dalam waktu kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, memiliki imaji yang positif tentang dirinya. Mereka tampil utuh seperti siapa dirinya. Jadi maksudnya di sini itu mereka itu tampil dirinya sendiri tanpa mengikuti orang lain. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekelilingnya dan perasaan orang-orang fleksibel. Jadi, orang-orang yang di sekelilingnya itu sedang membutuhkan sesuatu dan ia pun bergegas untuk berpikir apa yang harus ia hasilkan gitu. Yang keempat, lebih memperhatikan makna dan implikasi tentang suatu masalah ketimbang hal-hal yang detail dari masalah tersebut. Jadi lebih memperhatikan konsekuensi yang terdapat dalam masalah yang sebelumnya agar tidak terulang kembali. Yang kelima ada percaya diri atau self-confidence. Menurut Sumanto pada tahun 1982, untuk memupuk rasa percaya diri, seseorang harus yang pertama mengenal dirinya sendiri. Dalam hal ini termasuk menyadari dan mengakui kelemahan yang dimiliki. Jadi, setiap orang itu memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda ya. Yang kedua, percaya pada diri sendiri, percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kurang dengan apa yang dimiliki orang lain yang berhasil. Jadi di sini itu kita tidak boleh minder. Setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas tujuan-tujuan serta kebutuhannya dan bagaimana cara untuk mencapainya. Dan di sini kita harus fokus dengan apa yang kita akan capai dan kita itu harus tertuju dengan tujuannya. Itu sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afianto dengan NIM 1806770. Saya di sini akan menjelaskan sikap ke-6 dan ke-7 seorang entrepreneur. Sikap ke-6 yaitu seorang entrepreneur itu tidak bergantung kepada pihak lain. Nah, Sumanto tahun 1982 menjelaskan bahwa manusia wirausaha tidak suka bergantung kepada pihak lain di alam sekitarnya. Dalam setiap usaha memajukan kehidupan diri serta keluarganya, manusia wirausaha tidak suka hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah atau pihak lain di dalam masyarakat.
Nah, maksud di sini itu dijelaskan bahwa seorang wirausahawan tidak boleh bergantung ataupun tidak hanya bergantung pada pihak lain, karena mereka ini harus bisa mandiri gitu. Kalau misalnya mereka hanya menunggu bantuan orang lain, kapan mereka akan maju dan kapan mereka akan menjadi seorang yang benar-benar real entrepreneur atau pengusaha seperti itu. Dan kalau misalnya memang mereka hanya menunggu saja dan tidak mandiri, ya usahanya tidak akan jadi-jadi. Nah, selanjutnya ini ada kemampuan bekerja sama dalam suatu tim. Nah, keberhasilan seorang wirausahawan ini dalam melibatkan diri dan membentuk suatu tim yang tangguh ini tidak terlepas dari kesediaannya untuk memahami kelemahan orang lain dan berupaya mengarahkan orientasi pada pencapaian tujuan kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah. Mengapa? Karena jika seorang wirausahawan atau seorang pengusaha ini hanya mementingkan dirinya sendiri, usahanya tidak akan jalan dengan baik. Malah bisa jadi ketika dengan egonya yang tinggi dia tidak ingin bekerja sama, dijamin 100% usahanya akan hancur dan bangkrut seperti itu. Bisa teman-teman bayangkan ketika seseorang mempunyai usaha dan ia ingin mengembangkan usahanya tersebut, kalau ia berpikir bahwa hanya saya yang benar, hanya saya yang mengetahui tentang usaha ini, saya jamin tidak akan berkembang. Kenapa? Ya, kalau misalnya ingin berkembang dibutuhkan beberapa orang, tidak mungkin misalnya dari usaha rumahan hanya bisa dibuat oleh pengusahanya saja. Oke, masih standar lah, masih bisa masuk ke akal. Tapi jika misalnya pengusaha itu sudah memperluas usahanya, membeli mesin ataupun misalnya ada produk-produk yang harus dikerjakan oleh banyak orang dan ternyata malah ia sendiri yang mengerjakan, saya rasa akan kewalahan gitu, malah akan terhambat seperti itu. Jadi seorang wirausahawan ini atau entrepreneur ini wajib mempunyai keterampilan dalam suatu tim dan menghargai terhadap sesamanya, tidak ego, dan harus memahami kelemahan agar bisa mengisinya gitu. Jadi tidak hanya memahami saja ataupun hanya mengetahui, tapi kekosongan oleh anggota tim yang lain bisa ditambal oleh seorang entrepreneur. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Bojia dengan NIM 1806000. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, sikap selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu berwawasan jauh ke depan. Seorang wirausaha harus memiliki sikap hidup yang berorientasi pada jangka panjang dan tidak hanya mengejar kesenangan pada jangka pendek. Selain itu, seorang wirausaha juga harus memiliki rencana-rencana pada masa yang akan datang, seperti rencana yang akan dilakukan pada 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Dan seorang wirausaha juga harus bisa menganalisis peluang-peluang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Serta seorang wirausaha juga harus bisa menganalisis keadaan dan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Bagi seorang wirausaha, kemampuan manajerial dan kepemimpinan diperoleh tidak hanya sebatas dari lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Akan tetapi, bisa juga kita belajar secara mandiri atau otodidak dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti buku-buku ataupun jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Dalam memahami dan menerapkan manajerial dan kepemimpinan, seorang
wirausaha juga tidak cukup hanya mempelajari semua itu sebagai ilmu, akan tetapi semua itu harus diterapkan dan dipraktikkan agar kita bisa menjadi seorang wirausaha yang baik dan mampu untuk membangun usahanya. Nah, seorang wirausaha juga memiliki seni yang berbeda-beda pada dirinya, sehingga kemampuan menerapkan manajemen dan kepemimpinan pun setiap wirausahawan pasti berbeda-beda. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.